Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila. Saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Romawi dengan tokoh Epicurus. Epicurus atau Epikuros lahir tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal tahun 270 sebelum Masehi. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh para filsuf beraliran sinisisme. Epicurus menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki kebun di Athena. Tujuan filsafat Epicurus adalah, yang pertama, mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan ataraksia dan aponia, dan juga dengan menjalin persahabatan. Akar dari segala penderitaan adalah penolakan kematian dan kecenderungan manusia untuk membayangkan bahwa kematian itu mengerikan dan menyakitkan. Ia percaya bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Dalam bidang fisika, ia mendukung gagasan materialisme seperti Demokritos. Epikuros mengajarkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas dan abadi, dan semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terlihat yang disebut atom. Semua peristiwa di dunia dihasilkan oleh pergerakan atom-atom di ruang kosong. Pemikiran Epikuros yang pertama adalah epistemologi. Epikuros dan pengikutnya telah mengembangkan epistemologi yang rinci. Salah satunya akibat persaingan mereka dengan mazhab filsafat lainnya, walaupun begitu tidak ada naskah tunggal yang menjelaskan epistemologi Epikuros secara lengkap dan jelas, sehingga para ahli harus meniliknya dari sejumlah naskah. Seperti Aristoteles, Epikuros sendiri adalah pendukung gagasan empirisisme. Ia meyakini bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang terpercaya di dunia. Epikuros menolak gagasan Plato bahwa nalar adalah sumber pengetahuan yang terpercaya mengenai dunia dan terpisah dari indera, dan ia juga sangat menentang kaum skeptik yang tidak hanya mempertanyakan kemampuan indera dalam mencari pengetahuan, tetapi juga menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui apapun mengenai dunia. Epikuros memiliki dua objek penelitian, yang bisa dan yang tidak bisa. Dengan pendekatan semacam ini, sulit bagi kaum Epikurean untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dipersepsikan oleh manusia, seperti pergerakan atom, ataupun yang terlalu jauh untuk diselidiki secara langsung, misalnya benda-benda yang ada di langit. Untuk menjawab permasalahan ini, kaum Epikurean sering mengandalkan analogi dengan pengalaman sehari-hari. Sementara itu, sehubungan dengan adanya pernyataan yang tidak bertentangan langsung dengan pengalaman seseorang, tetapi tidak bisa diselidiki secara langsung, kaum Epikurean percaya bahwa semua peristiwa di dunia punya sejumlah penyebab yang sama-sama mungkin benar. Yang kedua, ada etika. Epikuros adalah seorang hedonis dalam artian ia mengajarkan bahwa hal-hal yang membahagiakan itu baik secara moral dan hal yang menyakitkan itu jahat. Ia mendefinisikan kenikmatan sebagai ketiadaan penderitaan. Berdasarkan definisi ini, kenikmatan seseorang dapat terus meningkat seiring dengan berkurangnya rasa sakit. Begitu rasa sakitnya sudah hilang sepenuhnya, kenikmatan duniawinya telah mencapai batas yang disebut dengan aponia. Epikuros membagi menjadi dua jenis kenikmatan. Yang pertama yang bergerak, yaitu muncul ketika seseorang sedang memenuhi suatu hasrat dan indera-inderanya sedang terangsang. Setelah hasratnya terpenuhi, contohnya saat seseorang sudah kenyang, kenikmatan ini dengan segera hilang dan lalu muncul lagi penderitaan akibat keinginan untuk memenuhi hasrat itu lagi. Yang kedua adalah yang diam, yang mengacu pada kenikmatan yang timbul saat sudah tidak lagi berhasrat akan sesuatu. Contohnya, ketika seseorang sudah kenyang setelah makan. Selanjutnya, ada fisika. Epikuros menulis surat pada Herodotos bahwa tidak ada yang bisa muncul dari ketiadaan, sehingga semua peristiwa punya penyebab tanpa memandang apakah sebabnya sudah diketahui atau belum. Seperti Demokritos dari masa sebelumnya, Epikuros mengajarkan bahwa semua materi terbuat dari partikel-partikel sangat kecil yang disebut atom. Bagi Epikuros dan para pengikutnya, keberadaan atom dapat diketahui dari pengamatan empiris. Epikuros juga penganut materialisme seperti Demokritos. Ia mengajarkan bahwa satu-satunya yang ada adalah atom dan kekosongan. Kekosongan ada di tempat yang tidak ada atom.
Epikuros dan pengikutnya percaya bahwa atom dan kekosongan itu tidak terbatas, sehingga alam semesta juga tak terbatas. Epikuros mengajarkan bahwa pergerakan atom itu tetap, abadi, dan juga tanpa awal ataupun akhir. Ia meyakini bahwa terdapat dua macam pergerakan. Yang pertama, pergerakan atom dan pergerakan benda tampak. Keduanya merupakan pergerakan yang nyata dan bukan ilusi. Demokritus menggambarkan atom sebagai sesuatu yang bergerak secara abadi, tetapi juga selalu terbang melalui ruang serta saling bertubrukan, bersatu, dan berpisah. Selanjutnya ada teologi. Fresko Romawi dari Pompei pada abad pertama Masehi yang menggambarkan pengorbanan Ifigenia, putri Agamemnon, penyair Romawi Lucretius yang merupakan pengikut Epikuros yang setia menyebut mitos ini sebagai contoh kejahatan yang diakibatkan oleh agama rakyat. Epikuros menentang kepercayaan orang Yunani pada masa itu bahwa para dewa adalah sosok antropomorfik yang berjalan di bumi layaknya manusia biasa, mempunyai anak dari luar nikah dari hubungan dengan manusia, atau saling bermusuhan. Ia justru mengajarkan bahwa para dewa sempurna secara moral, tetapi merupakan sosok yang terpisah dan tidak bergerak di wilayah terpencil di ruang angkasa. Maka dari itu, Epikuros menentang gagasan bahwa para dewa ikut campur dalam urusan manusia. Epikuros menyatakan bahwa mereka sungguh sangat sempurna dan terpisah dari dunia, sehingga mereka tidak dapat mendengarkan doa-doa atau permohonan manusia, dan mereka juga tidak melakukan apapun kecuali merenungkan kesempurnaan mereka sendiri. Selain itu, ia memperingatkan bahwa keyakinan mengenai para dewa yang mengendalikan fenomena alam dapat menyebarkan tahayul tentang para dewa yang menghukum manusia akibat kesalahannya, dan hal ini menurutnya hanya akan menakut-nakuti dan membuat orang tidak mencapai ataraksia. Selanjutnya adalah paradoks Epikuros. Epikuros dikenal sebagai pencetus trilema mengenai masalah kejahatan berkat David Hume yang mengambil kutipan yang dikatakan sebagai pernyataan Epikuros dari karya Apologis Kristen Lactantius. Namun, trilema semacam ini tidak ada dalam tulisan-tulisan Epikuros yang masih ada hingga kini. Jika Epikuros memang pernah menulis mengenai hal semacam itu, kemungkinan besar ini adalah argumen yang menentang kuasa para dewa dan bukan argumen yang ingin membantah keberadaan Tuhan. Namun, dari semua tulisan Epikuros yang sudah ditemukan, tidak ada satupun yang mengandung argumen ini. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar karya Epikuros sudah hilang di telan zaman, dan mungkin saja argumen ini ada dalam risalahnya yang sudah tiada, tentang para dewa, yang dikatakan oleh Diogenes Laertius sebagai salah satu karya terbaik Epikuros. Jika Epikuros memang pernah menyampaikan argumen semacam ini, kemungkinan ini bukan argumen yang mengingkari keberadaan para dewa, tetapi hanya sekedar argumen yang menentang gagasan mengenai kekuasaan para dewa. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.